Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Azhar Cekan, NIM G00241110 di kelompok B5. Jadi izin untuk membuat laporan praktikum anatomi. Jadi untuk soal yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baik, saya akan menjelaskan untuk ereksi dan ejakulasi. Nah, baik untuk ereksi, yang pertama adalah pada ereksi itu terjadi pada pada segmen sakral 2 hingga sakral 4. Nah, jadi ereksi itu tuh dikendalikan oleh sistem saraf. Jadi terjadinya rangsangan. Nah, setelah itu akan terjadi lalu impuls ke saraf parasimpatis. Lalu terdapat kontraksi pada musculus ischiocavernosus. Nah, pada tahap ini dari rangsangan seksual yang memicu sinyal dari otak, sehingga rangsangan ini meningkatkan impuls saraf ke saraf parasimpatis, lalu membuat musculus ischiocavernosus tadi itu berkontraksi. Nah, pada musculus ischiocavernosus tadi yang berkontraksi itu menyebabkan pembuluh darah yang menuju ke penis arteri itu melebar atau vasodilatasi. Yaitu pada arteri profunda penis itu mengalami vasodilatasi. Nah, lalu selanjutnya adanya vasodilatasi pada arteri profunda penis mengakibatkan peningkatan aliran darah ke dalam corpus cavernosum di sepanjang penis. Nah, pada saat ini corpus cavernosum itu terisi oleh darah sehingga dia membengkak dan menekan pembuluh darah vena, menyebabkan darah terperangkap di dalamnya atau di dalam penis. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya ereksi. Nah, pada arteri dorsalis penis itu kan tadi vasodilatasi arteri profunda penis, lalu kepada arteri dorsalis penis. Nah, pada corpora cavernosa itu terisi darah yang tadi membuat penis itu kaku. Nah, pada tunika albuginanya yang mengalami penegangan. Nah, sehingga adanya darah yang terperangkap dalam penis atau yang mengalami vasodilatasi menyebabkan vena dorsalis profunda itu terjepit sehingga menyebabkan itu ereksi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada fase ejakulasi. Nah, pada fase ejakulasi ini dia itu dari lumbal 1 pada segmen lumbal 1 hingga lumbal 3. Nah, ejakulasi itu apa sih? Jadi ejakulasi adalah pengeluaran semen dari penis. Nah, terjadi ada 2 tahap. Yang pertama yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, pada fase emisi di mana itu otot di sekitar epididymis dan vas deferens itu mengalami kontraksi, sehingga sperma dari testis itu ke uretra dan disertai dengan cairan kelenjar prostat. Nah, pada saat ini otot sphincter di leher kandung kemih menutup jalur dan terdapatlah fase kedua yaitu fase ejakulasi. Nah, pada fase ejakulasi ini otot-otot pada daerah panggul dan uretra mengalami kontraksi ritmis sehingga semen keluar dari penis. Nah, itu yang dinamakan fase ejakulasi. Jadi 2 tahap, emisi dan ejakulasi, di mana emisi itu otot-otot pada di sekitar epididymis, vas deferens dan kontraksi sehingga sperma dari testis ke uretra, lalu disertai dengan kelenjar prostat dan otot sphincter di leher kandung kemih menutup jalur. Nah, lalu selanjutnya ejakulasi tadi otot-otot panggul dan uretra mengalami kontraksi ritmis sehingga semen keluar dari penis. Nah,
Setelah ejakulasi, sistem saraf simpatis ini memicu fase konstruksi sehingga penis kembali keadaan ereksi. Gitu. Nih, jadi pada ejakulasi itu reseptornya itu pada kulit OGM yang di bawah serabut efferent nervus pudendus. Seperti itu. Sedangkan kalau ereksi yang tadi itu reseptornya adalah indera dan impuls taktis pada gland penis. Nah, serabut efferentnya dibawa oleh nervus dorsalis penis. Lalu dia ke nervus pudendus dan corpus posterior segmen sakral 2 hingga 4 tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ereksi dan ejakulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rona Izlian CK NIM di 0024110 dari kelompok B5. Jadi izin menjelaskan untuk laporan praktikum anatomi yang nomor 2 itu jelaskan secara untuk anatomi dari organa genitalia femina eksterna. Jadi organa genitalia femina itu dibagi dua, internal dan eksterna. Jadi saat ini saya akan menjelaskan yang bagian eksterna. Nah, pada eksterna itu terdapat mons pubis, lalu terdapat ada dua labia yaitu labia mayora dan labia minora. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan juga vestibulum. Vestibulum vagina itu yang bagian ini. Nah, ini vestibulum vagina. Lalu ada ostium vagina. Lalu ada frenulum labiorum vulvae dan ada glans. Nah, jadi strukturnya itu ada juga fossa vestibula vagina, lalu ada frenulum clitoridis, lalu ada ostium ureta externum, lalu ada vestibulum vagina dan ostium vagina dan frenulum labirum vulvae. Nah, jadi mons pubis adalah ini kan. Ini yang dinamakan mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah area kulit yang menonjol menutupi simfisis pubis. Jadi di balik mons pubis ini ada simfisis pubis. Apa sih pubis itu? Nah, pubis itu adalah rambut. Nah, lalu ada yang namanya klitoris. Nah, ini ya klitoris itu ini preputium sama glans. Ya, intinya ini itu adalah organ erektil yang berhomolog pada pria itu berhomolog dengan glans penis. Lalu ada labia mayora dan labia minora. Nah, pada labia mayora itu membentang ke arah caudal dorsalis dari mons pubis, sedangkan kalau labia minora ya itu terletak di antara kedua labia mayor gitu. Nah, selanjutnya ada klitoris yang tadi udah saya jemputan. Ini klitoris ada proputium sama glans. Lalu ada vestibulum. Nah, vestibulum itu nih vestibulum vagina, dia itu ruangan yang dikelilingi oleh labium minus. Nah, yang menjadi muara dari ostium uretra dan ostium vaginal dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Itu adalah vestibulum. Jadi vestibulum itu apa sih? Vestibulum itu ruangan yang dikelilingi labium minus menjadi muara ostium uretra, ostium vaginal dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Itu vestibulum vagina. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan juga glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, jadi glandula Bartholin ini kalau pada pria dia berhomolog dengan glandula bulba uretralis. Nah, dia itu
setiap glandula ini ada ductus yang akan bermuara ke sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Jadi untuk vaskularis dan inervasinya, jadi vaskularisasinya adalah arteri pudenda interna, yaitu lalu venanya itu vena pudenda externa, vena dorsalis clitoridis profunda, vena dorsalis clitoridis superficialis. Nah, lalu inervasinya adalah nervus cavernosi clitoris splanchni praevici dan nervus pudendus. Tuh. Ini ya, ini adalah struktur dari vagina: pubis, uvula, rimafula, preputium, glans, labium minus uvula, fossa vestibuli, frenulum ostium, vestibulum, ostium uretra, labium maius, frenulum clitoridis, dan mons pubis. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk organa genital femina bagian eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Angelina NIM G0024110 di kelompok B5. Jadi, izinkan saya menjelaskan membuat laporan praktikum anatomi yang nomor 3. Jadi, jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, baik, ini adalah vaskularisasi dari ren. Nggak bisa di zoom. Nah, ini adalah gambaran vaskularisasi ren. Nah, jadi ada arteri renalis dextra. Lalu ke dalam ada yang dinamakan dengan dalam sini arteri segmenti inferis renis. Lalu ke sini itu arteri interlobaris renis. Lalu dia akan ke sini arteri segmenti anterior inferioris renis. Lalu dia akan ke sini yaitu rami pelvici anterior renalis. Nah, pada bagian ke sini itu ada dinamakan arteri segmenti anterior superior renis. Nah, lalu ada juga namanya arteri arcuta renis, arteri segmenti superior renis, dan arteri interlobularis renis, dan arteri suprarenalis inferior, dan ada juga ramus anterior arteri renalis. Nah, jadi vaskularisasi renis itu dari aorta abdominalis yang tadi saya sebutkan. Nah, aorta abdominalis akan masuk lagi menjadi arteri renalis, lalu menjadi ramus anterior arteri, ramus arteri et ramus posterior, lalu dia akan masuk lagi menjadi ramus primarius dan arteri lobularis dan arteri arcuata renis dan arteri interlobularis. Nah, pada fase anteriosa itu menuju ren adalah arteri renalis, lalu arteri abdominalis lumbal 1 hingga lumbal 2, lalu arteri renalis dextra et sinistra. Nah, pada ramus anterior et ramus posterior dia masuk ke hilos menjadi arteri lobaris atau ramus primaris yang masuk ke piramid renalis, itu yang dinamakan dengan ramus primaris. Nah, selanjutnya dia ke arteri interlobularis. Nah, dia berjalan di columna renalis hingga menjadi arteri aorta renis. Nah, dia berjalan di basis piramida renalis. Nah, selanjutnya dia ke arteri aorta renis ini gitu. Nah, untuk inervasinya plexus renalis dan plexus renalis ini itu akan berhubungan dengan plexus testicularis. Jadi
plexus renalis dia akan berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, pada plexus renalis sendiri itu ada somatic afferent, simpatis, dan parasimpatis. Nah, pada somatic afferentnya itu dia pada nervis planiki thoraciki, dan pada simpatisnya dia nervus splanicus major et nervus splanicus minor. Lalu pada selanjutnya parasimpatisnya dia pada nervus vagus. Nah, drainase limpatik masing-masing ran ini itu akan bermuara pada lumbales yang terletak di sekeliling pangkal arterina renalis. Jadi plexus renal yang disebutkan ada somatic afferent, simpatis, dan parasimpatis. Nah, plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, drainase limpatiki ran ini akan bermuara ke lumbales yang tepatnya di sekeliling pangkal arteri renalis. Plexus renalis. Sekian yang bisa saya sampaikan laporan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.